Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidika Widadian Subianto dengan NIM 250101056, kelas 25A2, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan teman saya, Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Hairudin dengan NIM 250101032 dan untuk kelas SI 25A2 dan untuk Prodi Sistem Informasi dan Universitas Duta Bangsa. tujuan video ini dibuat yang pertama ialah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman open source yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Selain itu, tujuan kedua aplikasi ini yaitu dibuat untuk mempermudah proses peminjaman buku di perpustakaan sekolah, khususnya di sekolah menengah ke atas. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan peminjaman diharapkan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan data tersimpan dengan aman di dalam database. Baik, mari kita langsung ke praktiknya saja. Baik, yang pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Karena di sini kami sudah membuat database dengan nama perpustakaan, maka saya akan jelaskan saja sedikit. Di database perpustakaan yang sudah kami buat ini terdapat dua tabel. Yang pertama tabel buku dan yang kedua tabel peminjaman. Pada tabel buku sendiri strukturnya terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama kode buku dengan tipe datanya varchar dengan panjangnya 10. Di sini kode buku disetting sebagai primary key. Lalu ada judul buku dengan tipenya varchar dengan panjang 100. Lalu ada pengarang tipenya varchar dengan panjang 100. Lalu ada penerbit tipenya varchar dengan panjang 100. Lalu kami juga membuat isi dari buku-bukunya, yang mana BK001 ini memiliki judul Laskar Pelangi, BK002 dengan judul Bumi, BK003 dengan judul Negeri 5 Menara, BK004 dengan judul Dilan 1990, BK005 dengan judul Ayat-ayat Cinta, BK006 dengan judul Ronggeh Dukuh Paruk, BK007 dengan judul Perahu Kertas, BK008 dengan 5 cm, BK009 dengan Sang Pemimpi, BK010 dengan judul Hujan. Lalu selanjutnya kita masuk ke tabel peminjaman. Di tabel peminjaman ini saya membuat 9 kolom, yang mana ID pinjam dengan tipe datanya varchar dengan panjang 8 ini saya setting sebagai primary key. Lalu ada NIS tipe datanya varchar dengan panjang 20. Lalu ada nama tipe datanya varchar dengan panjang 100. Lalu ada kelas tipe data varchar dengan panjang 20. Lalu ada kode buku dengan tipe data varchar dengan panjang 10. Lalu ada judul buku dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Lalu ada tanggal pinjam dengan tipe datanya date. Lalu ada lama pinjam dengan tipe datanya varchar dengan panjangnya 10. Lalu yang terakhir ada tanggal kembali dengan tipe datanya date. Setelah membuat database, kita akan masuk ke pembuatan desain dan codingannya. Sebelum kita membuat codingannya, kita akan menambahkan library MySQL
konektor dengan cara pada library di klik add jar folder lalu pilih MySQL connector. Lalu kita membuat config dari NetBeans-nya ini yang berguna untuk menghubungkan aplikasi dengan data yang ada di SQL. Di sini saya menggunakan 4 import, yang mana import pertama itu java.sql connection, lalu ada java.sql.driver manager, lalu ada javax.swing.jpOptionPan, lalu ada java.sql.sql exception. Lalu ada private static connection MySQL config. Di sini ini berguna untuk menyimpan koneksi database agar dapat digunakan oleh metode config.db ini. Lalu ada public static connection config.db. Ini digunakan untuk membuat sekaligus mengembangkan koneksi database agar dapat dipanggil oleh kelas lainnya nanti. Lalu ada try. Di sini ini digunakan untuk memulai progress atau program. Lalu ada string URL, yang mana variabel URL ini dengan tipe datanya string ini berisikan alamat MySQL kita. Lalu dengan localhost-nya ini berisikan 3306, ini didapat dari exam control panel, ini di portnya 3306. Lalu perpustakaan ini adalah database yang kita gunakan, yang kita dapat dari SQL. Lalu ada variabel user dengan tipe datanya string, ini root, ini berisikan username database. Lalu ada variabel pass dengan tipe datanya string, ini berisikan password. Karena kita menggunakan examnya default, maka kita kosongkan. Lalu selanjutnya ada driver manager.register driver. Ini metode register driver ini dari kelas driver manager ini didaftarkan ke MySQL agar aplikasi yang kita buat ini bisa mengenali dan berkomunikasi dengan database yang sudah kita buat di SQL. Lalu ada MySQL config sama dengan driver manager.get connection URL user pass, ini digunakan untuk membangun koneksi database. Lalu ada charge SQL exception E, ini digunakan untuk menangani apabila terjadi kesalahan saat proses koneksi berlangsung. Lalu ada jOptionPan, ini digunakan untuk menampilkan pesan error jika terjadi error. Lalu ada return MySQL config, ini digunakan untuk agar database dapat digunakan oleh kelas lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke cetak peminjaman. Di sini untuk cetak peminjaman saya menggunakan scroll pen. Ini berguna untuk agar jika datanya terlalu panjang nantinya agar bisa di scroll cetaknya. Lalu saya di sini judulnya menggunakan label untuk memberi judul.
Lalu di sini ada text pen-nya. Ini berguna untuk sebagai media untuk mencetaknya nanti. Lalu ada J button, 2 J button. Yang pertama J button untuk cetak, yang kedua J button untuk tutup. Untuk text pen-nya sendiri saya ganti variabel namanya menjadi txt cetak. Nah, untuk cetaknya juga sama, saya ganti variabel namanya dengan btn cetak. Lalu untuk tutup saya ganti variabelnya dengan btn tutup. Lalu selanjutnya kita masuk ke source-nya. Di sini saya menggunakan importnya itu cuma satu, yaitu javax.swing.joptionpen. Lalu kita membuat ini public cetak peminjaman java.awt.frame parent boolean modal. Ini digunakan untuk membuat konstruktor ini agar bisa dijalankan ketika cetak peminjaman atau main program kita ini dibuat. Lalu yang selanjutnya ada super parent model. Ini digunakan untuk memanggil construction dari JDialog yang sudah kita buat ini. Lalu ada init komponen. Ini karena dibuat otomatis kita nggak usah jelasin. Lalu ada public void tampil data string isi. Ini metode dari tampil data ini dengan parameternya isi ini bertipe data string. Ini metode ini digunakan untuk menerima data bukti peminjaman dari form utama. Lalu ada txt cetak.setText. Ini setText isi. Ini metode setText ini dari komponen yang diambil dari txt cetak ini. Ini untuk menampilkan isi buku, isi dari bukti peminjaman yang diterima melalui parameter isi. Lalu selanjutnya kita membuat codingan untuk btn cetaknya. Di sini try berguna untuk menjalankan proses pencetakan. Lalu ada boolean selesai sama dengan txt cetak.print. Ini digunakan apabila variabel selesai dengan tipe datanya boolean ini nilainya diperoleh dari metode cetak atau print ini, yang mana ini miliknya txt cetak yang digunakan untuk mencetak isi dari text pen yang sudah kita buat. Lalu hasilnya akan dijalankan dan nilai true-nya itu artinya berhasil, dan sedangkan jika dibatalkan itu nilainya nanti false. Lalu ada if selesai ini, yang mana ini digunakan untuk pengecekan terhadap nilai variabel selesai. Jika bernilai true berarti proses pencetakan berhasil, dan jika berhasil maka akan muncul JOptionPen yang akan muncul tulisan bukti peminjaman berhasil dicetak. Dan begitu pula juga dengan else. Ini jika nilainya false atau dibatalkan, maka akan muncul teks atau dialog pencetakan dibatalkan. Lalu ada catch java.awt.print printer exception ini digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan selama terjadinya proses pencetakan. Lalu ada JOptionPen show message ini digunakan untuk menampilkan kesalahannya melalui teks pesan, melalui get message.
Lalu setelah itu ada BTN, kita membuat codingan untuk BTN tutupnya. Di sini saya menggunakan dispose, yang mana metode ini digunakan agar agar kita bisa menutup JDialog. Kenapa harus dispose? Karena metode ini berguna untuk hanya menutup dialog cetak tanpa harus menutup aplikasi utama atau aplikasi yang ada di peminjaman buku ini, sehingga pengguna itu bisa kembali ke form utamanya. Lalu selanjutnya kita membuat peminjaman buku. Untuk peminjaman bukunya sendiri saya menggunakan scroll pen. Ini berguna agar nanti bisa di scroll, ini karena terlalu panjang. Lalu saya juga menggunakan panel ini untuk membuat backgroundnya. Lalu untuk judul peminjaman buku perpustakaan ini saya menggunakan label J-label. Ini itu sama juga dengan nama ID pinjam, NIS, nama kelas, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, lama pinjam, cari buku, katalog buku, dan data peminjaman. Itu menggunakan J-label semua. Nah, selanjutnya ada text fieldnya untuk ID pinjamnya. Di sini saya membuat dengan mengganti variabel. Untuk ID pinjamnya saya ganti variabelnya txt ID pinjam. Begitu pula untuk text field milik NIS, ini saya ganti variabelnya menjadi txt NIS. Begitu pula dengan nama, saya ganti dengan variabelnya txt nama. Ini kelas juga saya ganti variabelnya menjadi txt kelas. Lalu ini untuk teksturnya kode buku juga sama, saya ganti ke txt kode buku. Lalu ada judul buku, ini saya juga mengganti variabelnya menggunakan txt judul buku. Lalu ada tanggal pinjam, ini juga sama, saya ganti variabelnya dengan nama txt tanggal pinjam. Lalu ada pilih atau lama pinjam, ini saya menggunakan combo box. Combo box ini saya ganti nama variabelnya menjadi CB lama pinjam, yang mana di combo box ini saya membuat pilihannya ada 2 pilihan. Yang pertama ada 7 hari dan yang kedua ada 14 hari. Lalu selanjutnya ada text field untuk cari buku, yang sudah saya ganti variabelnya menjadi txt cari. Lalu saya juga menambahkan tombol button. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 tombol button, yang mana itu terdiri dari tombol tambah, edit, hapus, bersih, cetak, keluar, dan search. Di sini saya juga mengganti variabel namanya. Untuk tombol tambah saya ganti ke BTN tambah. Untuk tombol edit saya ganti ke BTN tombol edit. Lalu untuk hapus saya juga ganti ke BTN hapus. Bersih saya juga ganti ke BTN bersih. Cetak saya juga ganti ke BTN cetak. Keluar saya juga ganti ke BTN keluar. Search juga saya ganti ke BTN cari. Lalu saya juga membuat JTable. Yang pertama itu untuk katalog bukunya, yang kedua untuk data peminjaman. Yang tabel katalog buku ini saya ganti nama variabelnya menjadi TBL katalog buku. Lalu
isi dari tabelnya ini saya buat 4, yaitu kode buku, judul buku, pengarang, dan penerbit. Lalu pada tabel peminjaman saya juga ganti variabelnya menjadi TBL peminjaman dengan tabel kontennya ada 9. Isinya ID pinjam, NIS, nama, kelas, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, lama pinjam, tanggal kembali. Lalu setelah kita membuat desainnya ini, kita masuk ke pemrogramannya. Di sini saya menggunakan 8 import, yang mana importnya itu ada java.sql.connection, lalu ada java.sql.resultSet, lalu ada java.sql.setStatement, lalu ada java.swing.table.defaultTableModel, lalu ada java.swing.jOptionPen, lalu ada java.sql.sqlException, lalu ada java.addTime.localDate, lalu ada java.time.format.dateTimeFormatter. Lalu kita membuat private int salah kosong sama dengan kosong, yang mana variabel salah kosong ini dengan tipe datanya integer ini sama dengan 0 digunakan untuk menghitung jumlah kesalahan apabila kode buku atau judul buku yang kita masukkan itu tidak ditemukan atau salah. Lalu ada private int salah buku sama dengan 0, ya. Ini juga sama, variabel salah buku ini dengan tipe data integer ini bernilai 0, digunakan untuk apabila kode buku atau judul bukunya tidak ditemukan. Salah kosong ini untuk peminjaman, ya, maaf. Yang salah kosong ini untuk peminjaman, lalu yang salah buku ini untuk buku. Lalu kita ada publik peminjaman. Di sini kami menambahkan 3 metode tambahan, yang mana metode pertama itu ada tabel buku, lalu ada tabel peminjaman, lalu ada ID otomatis. Nah, tampil maksud saya. Tampil buku ini berguna untuk menampilkan seluruh data buku dari database SQL yang sudah kita buat tadi ke tabel katalog buku yang ada di desain aplikasi kita. Lalu ada tampil peminjaman, ini digunakan untuk menampilkan seluruh data peminjaman yang ada di database ini ke dalam data peminjaman yang ada di desain kita. Lalu ada ID otomatis, ini digunakan untuk membuat ID peminjaman secara otomatis ketika form dijalankan nantinya. Lalu ada txt ID pinjam .set editable false, dengan nilainya false ini digunakan agar pengguna tidak dapat mengubah ID peminjaman secara manual, karena kita sudah membuat ID-nya ini dibuat secara otomatis. Lalu ada kita membuat void, kita membuat metode dari tampil data, ya, yang mana default tabel model sama dengan new default tabel model ini variabel model ini dengan tipe datanya default tabel model ini digunakan untuk sebagai tempat sementara
untuk menyimpan data ya, dari data yang ditampilkan ke JTable kita nantinya di katalog buku. Lalu ada model.addColumn, ini digunakan untuk menambahkan kolom ke dalam default tabel model yang sudah dibuat ini, yang mana ini akan menjadikan kode buku ini sebagai headernya di katalog buku. Begitu pula dengan judul buku, pengarang dan penerbitnya. Lalu ada tray, di sini digunakan untuk menjalankan proses pengambilan data dari database. Lalu ada string SQL, ini dimana tipe datanya string, dengan variabel string dengan tipe data variabel SQL dengan tipe data string ini berisikan perintah select from TB buku. Ini perintah untuk digunakan untuk mengambil seluruh data yang ada di TB buku. Lalu ada connection con, ini objek con ini dengan tipe datanya connection ini memanggil config DB, yang mana config DB ini didapat dari kelas config, yang mana ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database. Lalu ada statement STM, ini variabel STM ini dengan tipe datanya statement ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database-nya. Lalu ada result set res, ini variabel res dengan tipe datanya result set STM execute query, ini digunakan untuk menampung hasil perintah SQL yang telah dijalankan. Lalu ada perulangan dari while res.next, ini dengan model .addRow new object, ini digunakan untuk menambahkan baris ke default tabel model yang sudah kita buat. Lalu ada res.getString, ini digunakan untuk menambah nilai dari kode buku ini ke hasil query database-nya. Ini didapatkan dari pemanggilan method getString ini diambil dari res, lalu diambil lagi ke ini kode buku. Begitu pula dengan judul buku, pengarang dan penerbit. Lalu ada TBL katalog buku set model ini yang mana set model ini pada TB katalog buku ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam default tabel model tadi ke tabel katalog buku. Lalu ada catch SQL exception A, ini digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi selama proses pengambilan data. Lalu ada G-option show message, ini digunakan digunakan untuk menampilkan kesalahan apabila terjadi kesalahan melalui get message. Lalu selanjutnya kita membuat metode dari tampil peminjaman, yang mana default tabel model sama dengan new default tabel model ini
sama seperti tadi, variabel model dengan tipe data default tabel model ini digunakan untuk tempat penyimpanan sementara. Begitu pula dengan model.add kolom. Ini digunakan untuk menambahkan kolom ke dalam default tabel model yang sudah kita buat ini. Ini karena ada ID pinjam, NIS, nama, kelas, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, lama pinjam, tanggal kembali, ini dimasukkan ke default tabel model. Lalu ada try yang mana ya digunakan untuk menjalankan proses pengambilan data dari database. Lalu ada variabel SQL dengan tipe datanya string. Ini menjalankan perintah untuk berisikan select from TB peminjaman, yang mana perintah ini digunakan untuk mengambil data yang ada pada TB peminjaman yang ada di SQL. Lalu ada connection con ya, dengan objeknya con, tipe datanya connection ini ya digunakan untuk memanggil config db, yang mana ini didapat dari kelas config. Ini digunakan untuk mengoneksikan aplikasi dengan database. Lalu ada statement stm, ini variabel stm dengan tipe data statement ini digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Lalu ada result set rs, ini digunakan untuk menyimpan hasil perintah. Lalu selanjutnya ada pengulangan untuk while rs.next. Ini digunakan untuk membaca seluruh data hasil query satu persatu. Lalu setelah itu ada local date, tgl pinjam sama dengan rs.getDate, tanggal pinjam to local date, yang mana variabel tgl pinjam ini dengan tipe datanya local date, ini nilainya diambil dari kolom tabel peminjaman menggunakan metode dari getDate ini, lalu diubah ke local date menggunakan toLocalDate. Hal yang sama juga terjadi untuk tgl kembali. Lalu ada selanjutnya datetime formatter, format tampil sama dengan datetime formatter dot of pattern ddmmy. Ini variabel format tampil ini dengan tipe datanya datetime formatter ini digunakan untuk agar pola yang kita gunakan nanti bernilai ddmmy. Ini digunakan untuk ngeformat tanggal di tampilan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Jadi kayak di database itu config defaultnya itu YYYY mmdd, berarti dari tahun ke bulan ke hari. Sedangkan kita ubah ke hari, bulan, lalu baru tahun. Lalu selanjutnya ada string tgl pinjam tampil sama dengan tgl pinjam dot format tampil. Ini variabel tgl pinjam tampil ini dengan tipe datanya string ini digunakan untuk merubah format tanggal pinjam menggunakan format tampil. Begitu pula dengan tgl kembalinya.
Lalu ada selanjutnya model dot add row new object, ini digunakan untuk menambahkan baris ke kolom ke kolom default tabel model, yang mana rs.getString ini digunakan ya untuk menambahkan ID pinjam ke dalam gak bisa digeser, default tabel model. Ini ID pinjam, NIS, nama, kelas, kode buku, judul buku, dan nama pinjamnya sama menggunakan rs.getString. Lalu untuk TGL pinjam tampil dan TGL kembali tampil ini tidak menggunakan rs.getString dikarenakan kita sudah mengubah format ini menjadi DDMMYY. Lalu ada TBL peminjaman .set model ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang telah dimasukkan ke dalam default tabel model ke dalam data peminjaman. Lalu selanjutnya ada catch SQL exception A, digunakan untuk mengecek apakah terjadi kesalahan selama proses. Lalu ada JOption pen show message, ini digunakan untuk menampilkan pesan apabila terjadi error atau kesalahan melalui get message. Lalu selanjutnya kita membuat metode dari ID otomatis. Ini tray ya, berguna untuk seperti tadi menjalankan proses pembuatan ID otomatis ini. Karena di sini membuat ID otomatis, jadi ini digunakan untuk menjalankan proses pembuatan ID otomatis. Lalu ada connection con, yang mana objek con ini, variable con dengan tipe datanya connection ini digunakan untuk menampilkan config DB, yang mana config DB ini didapat dari kelas, lalu digunakan untuk menghubungkan aplikasi ke database. Lalu ada statement STM dengan tipe datanya dengan variabel STM. Tipe datanya statement ini digunakan untuk digunakan untuk menjalankan perintah SQL. Lalu ada lalu ada variabel SQL dengan tipe datanya string. Ini digunakan untuk berisi perintah select ID pinjam. Ini ID pinjam diambil dari ID pinjam terakhir dari tabel TB peminjaman. Lalu order by ID ini digunakan untuk menguraikan data dari ID yang paling besar ke terkecil. Lalu ada limit 1, ini digunakan untuk membatasi hasil query-nya. Lalu ada result set RS, yang mana variabel RS ini dengan tipe datanya result set ini stm.execute query ini digunakan untuk menyimpan hasil dari perintah SQL yang telah dijalankan. Lalu ada percabangan if rs.next, ini digunakan untuk mengecek apakah data sudah memiliki data peminjaman. Lalu ada selanjutnya string ID, di mana variabel ID dengan tipe data string ini nilainya diambil dari kolom ID pinjam menggunakan dengan menggunakan substring ini akan diambil angkanya saja.
Lalu selanjutnya ada int nomor, yang mana variabel nomor dengan tipe datanya integer ini pada nilai dari variabel id ini diubah dari string menggunakan integer dot persin, lalu ditambah satu ini agar menghasilkan nomor ID untuk selanjutnya. Lalu ada txt id pinjam dot setText string dot format pn persen 03D. Nomor ini digunakan ini yang mana setText ini yang ada di txt id pinjam ini digunakan untuk menampilkan ID yang baru dengan agar formatnya itu selalu menjadi PN 000102, jadi kayak urut ya. Lalu ada else, ini ada untuk menjalankan jika tabel TB peminjaman itu masih kosong atau belum terisi. Lalu txt id pinjam .setText ini setText ini diambil dari nilai txt id pinjam ini jika masih kosong ini maka akan otomatis, jika database masih kosong otomatis akan terisi PN 001. Lalu untuk catch SQL exception ini digunakan untuk mengecek apakah ada kesalahan saat proses berlangsung. Lalu ada goption.showMessage ini digunakan untuk menampilkan kesalahannya. Lalu selanjutnya kita membuat private void bersih, membuat metode bersih. Ini dengan txt nis.setText ini metode setText ini diambil dari txt name ini untuk mengosongkan field. Begitu pula dengan txt nama, kelas, kode buku, judul buku dan tanggal pinjam. Lalu juga ada cb lama pinjam dot set selected index 0. Ini set selected index 0 ini pada combo box ini digunakan agar pilihan yang sebelumnya kita pilih antara 7 atau 14 hari itu kembali ke pilihan pertama atau 0, yaitu pilih. Lalu ada pemanggilan metode ID otomatis, ini digunakan agar setelah from digunakan, from akan otomatis dibersihkan, lalu sistem itu otomatis langsung membuat ID peminjaman yang baru. Lalu selanjutnya ada txt cari.setText ini setText ini diambil dari txt cari, digunakan untuk mengosongkan field txt cari. Lalu ada pemanggilan metode tampil buku, ini digunakan untuk menampilkan kembali seluruh data dari katalog buku yang apabila sebelumnya itu hasil pencarian sedang ditampilkan. Lalu ada tbl peminjaman clear selection, ini digunakan untuk menghilangkan baris yang sedang dipilih pada tabel data peminjaman. Lalu ada txt nis.request focus ini request focus ini digunakan untuk agar kursornya itu secara otomatis itu berada pada field nis, sehingga pengguna itu bisa langsung dapat memasukkan datanya.
Lalu selanjutnya kita masuk ke tombol hapus. Tombol hapus ini, aduh, nggak bisa digeser kan. Nah, ini tombol hapus. Ini di tombol hapus ini ada variabel jawab dengan tipe datanya integer. Ini variabel ini digunakan untuk menyimpan pilihan pengguna pada kotak dialog konfirmasi. Lalu ada pada metode show confirm dialog ini akan menampilkan pertanyaan, yakin ingin menghapus data ini. Nah, jika sudah muncul ini, maka akan ada pilihannya, maka pesan akan membuat dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Nah, lalu ada if, lalu ada percabangan if. Ini digunakan untuk mengecek pilihan dari pengguna. Jika pengguna itu tidak memilih yes, berarti memilih no, itu maka metode return ini akan menghentikan proses sehingga data tidak jadi dihapus. No, memilih no. Iya, memilih yes harusnya, memilih yes. Memilih yes ini seharusnya. Maaf, kelupaan. Lalu selanjutnya ada TRY. Ini try digunakan untuk menjalankan proses. Karena ini menghapus berarti menjalankan proses penghapusan dari database. Lalu ada variabel SQL dengan tipe datanya string. Ini berisikan perintah SQL delete, yang mana perintah ini digunakan untuk menghapus data pada tabel TB peminjaman berdasarkan ID pinjam. Nah, yang mana ID pinjam ini terdapat pada txt ID pinjam. Lalu ada connection con, yang mana variabel con dengan tipe data connection ini digunakan untuk menampilkan config DB yang didapat dari kelas untuk menghubungkan aplikasi ke database seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu ada statement STM ini juga sama, ini digunakan untuk menjalankan perintah. Lalu ada stm.execute update SQL. Ini digunakan untuk menjalankan perintah delete. Ini sehingga data itu bisa benar-benar dihapus dari database. Lalu ada JOption .set show message dialog. Ini digunakan untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil dihapus. Lalu selanjutnya ada tampil peminjaman. Ini metode tampil peminjaman ini dimasukkan di sini. Ini berguna untuk agar sistem itu dapat memperbarui data dari peminjaman yang sudah berlalu itu, sehingga data yang telah dihapus itu tidak dapat lagi ditampilkan. Lalu ada pemanggilan metode bersih di sini. Ini digunakan untuk mengosongkan seluruh field data untuk mengembalikan form ke kondisi semulanya. Lalu ada catch SQL exception ini digunakan untuk menangani kesalahan apabila sedang menjalankan proses penghapusan data. Lalu ada JOption pen, ini digunakan untuk menampilkan kesalahannya melalui get message. Lalu selanjutnya kita akan membuat TBL katalog buku.
kita membuat mouse click-nya agar bisa diklik agar apa? Agar tabel di katalog buku ini bisa diklik nantinya. Kita menggunakan variabel baris dengan tipe datanya integer, yang mana nilai dari method get selected row ini digunakan untuk mengambil nilai baris yang dipilih oleh pengguna pada tabel katalog buku. Lalu ada txt kode buku .setText tbl katalog buku .get value at baris 0 to string ini digunakan apabila ini caranya digunakan apabila get value at ini digunakan untuk mengambil baris yang dipilih dengan kolom 0. Kolom 0 itu berarti kode bukunya, lalu datanya itu nanti diubah menjadi string menggunakan perintah toString ini, lalu ditampilkan ke dalam txt kode buku menggunakan setText. Lalu ini juga untuk judul bukunya sama seperti yang ini, seperti kode buku. Lalu selanjutnya ada tombol bersih. Di tombol bersih ini kami cukup memanggil metode dari bersih yang sudah kami buat tadi di luar metode, berarti public. Ini digunakan, ini kenapa kami membuatnya di luar metode btn baris ini, bersih ini karena karena di btn hapus kami juga memanggil bersih ini, jadi agar lebih memudahkan saja sih. Lalu ada tbtn tambah ini yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad. Dan selanjutnya untuk menambahkan metode b-tambah attention performance java.awt event.attention event evt, yaitu memeriksa apakah input TextNice kosong setelah menghapus spasi di awal atau akhir. Yang selanjutnya if TextNice .getText.trim.smt yang gunanya memeriksa apakah input teks nama kosong. Dan selanjutnya teks nama .getText.trim.smt yang gunanya memeriksa apakah input teks kelas kosong. Yang selanjutnya teks kelas .getText.trim.smt yang gunanya untuk memeriksa apakah input teks kode buku kosong. Yang selanjutnya teks kode buku .getText.trim.mt yang gunanya untuk memeriksa apakah input teks judul buku kosong. Yang selanjutnya teks judul buku .getText.trim.mt is empty yang gunanya untuk memeriksa apakah input teks tanggal pinjam kosong. Yang selanjutnya teks tanggal pinjam .getText
trim is empty, yang gunanya untuk input teks tanggal pinjam kosong maaf, yang gunanya untuk input teks tanggal pinjam kosong. Yang selanjutnya kode salah kosong, yaitu menambah nilai variabel salah kosong atau counter kesalahan input kosong. Setelah itu menampilkan kotak pesan peringatan bahwa semua data wajib diisi beserta jumlah kesalahannya, dan menulis show message dialog 0, dan membuat semua data harus diisi n plus kesempatan plus salah kosong plus dari 3 titik. Oh my god. Nggak apa-apa sih. Dan selanjutnya untuk kode return, yang gunanya untuk menghentikan eksekusi metode ini agar baris kode di bawahnya tidak dijalankan. Dan selanjutnya untuk kode tree, untuk memulai blok tree catch untuk menangani potensi error saat mengakses database. Yang selanjutnya connection config.config db, yang gunanya untuk membuat koneksi ke database melalui kelas konfigurasinya. Dan selanjutnya statement stm com.createStatement, yang gunanya untuk membuat objek statement untuk mengirimkan perintah SQL. Dan selanjutnya kode string SQL select from tb buku where kode buku, yang gunanya untuk mencari buku berdasarkan kode judul yang diinput user. Yang selanjutnya result sets rs stm.executes query SQL, yang gunanya untuk mengeksekusi query pencarian dan menyimpan hasil di result set. Dan untuk menambahkan if tanda tanya rs.next. Jika data hasil query rs tidak memiliki baris berikutnya, maka buku tidak ditemukan. Dan menambahkan kode salah buku, yang artinya menambahkan nilai variabel salah buku counter kesalahan dalam input buku. Dan selanjutnya menampilkan kotak pesan peringatan bahwa data buku tidak ada di database, maka menampilkan show message dialog 0, dan dilanjutkan kode buku atau judul buku tidak ditemukan. Dan selanjutnya kesempatan
ke plus salah buku plus dari 3 titik. Dan selanjutnya if jika salah 3 kali. Jika ia salah menginput data sebanyak 3 kali atau lebih, akan menampilkan pesan penutupan program. Setelah itu jobs dot show match dialog 0, yang artinya kesempatan telah habis. Dan system.exit menghentikan program secara paksa. Setelah itu untuk tombol returns menghentikan proses metode agar data tidak disimpan. Dan selanjutnya untuk kode chart SQL exception A, yaitu gunanya untuk menangkap error yang terjadi pada operasi database SQL. Dan selanjutnya untuk show match null get message, yang artinya untuk menampilkan pesan error database ke user. Dan selanjutnya untuk datetime formatter of format input, datetime formatter of pattern, yaitu yang artinya menentukan pola format tanggal masukan dari from, yaitu hari, bulan, tahun. Dan selanjutnya datetime formatter format database, datetime formatter of pattern mmdd. Dan selanjutnya untuk lokal tanggal pinjam, local date dot parse txt tanggal pinjam dot getText formal input. Yang artinya mendeklarasikan variabel untuk menampung objek tanggal kembali. Yang selanjutnya untuk true string SQL insert into TB peminjaman, yang artinya untuk true itu memulai blok true catch untuk menyimpan data ke database. Dan string SQL insert into TB peminjaman dan diisi plus ID pinjam, NIS nama, kelas, kode buku, judul buku, tanggal pinjam, nama pinjam, tanggal kembali. Dan dilanjutkan text ID pinjam dot getText, yang artinya mengambil nilai dari text field ID pinjam. Dan untuk teknis dot getText, yang artinya mengambil nilai dari teks NIS. Dan untuk teks nama dot getText,
yang artinya mengambil nilai dari teks field nama. Dan untuk selanjutnya teks kelas .getText yang artinya mengambil nilai dari teks field kelas. Dan untuk teks kode buku .getText yang artinya mengambil nilai teks field dari kode buku. Dan selanjutnya teks judul buku, yaitu artinya mengambil teks field judul buku. Dan selanjutnya untuk kode tanggal pinjam DB plus menggunakan string tanggal pinjam format database. Dan kode CB lama pinjam get selection item .toString yang artinya mengambil nilai pilihan durasi pinjam. Dan untuk tanggal kembali DB menggunakan string tanggal kembali format database. Dan selanjutnya untuk connection config.config db yang artinya membuka koneksi ke database. Dan selanjutnya kode statement stm con.create statement yang artinya membuka objek untuk statement. Yang selanjutnya stm execute update SQL yang artinya untuk mengeksekusi query insert untuk menyimpan database baru, untuk menyimpan data baru. Dan selanjutnya jobs.pen.show message dialog null data berhasil disimpan yang artinya menampilkan pesan sukses kepada user. Dan untuk kode tampil peminjaman yang artinya memanggil metode untuk menyegarkan atau memperbarui tampilan tabel peminjaman. Setelah itu menggunakan kode bersih yang artinya memanggil metode untuk mengosongkan kembali seluruh kolom inputan pada from. Dan selanjutnya kode chart SQL exception yang gunanya untuk menangkap error database saat proses insert. Dan selanjutnya kode jobs.pen.show message dialog null get message yang artinya menampilkan pesan error jika proses insert gagal. Dan untuk metode peminjaman mouse klik Java awt event mouse event yang artinya mengambil nomor indeks baris di tabel peminjaman yang sedang diklik oleh mouse user in baris. Setelah itu mengambil data baris terpilih pada kolom ke ID pinjam, lalu menampilkan ke text field pinjam. Yang kedua, teknis menampilkan ke teks niche. Yang selanjutnya untuk teks nama teks TBL peminjaman get luas baris 2 yang artinya menampilkan ke teks nama juga.
Dan untuk teks kelas juga sama, untuk menampilkan ke teks kelas dan kode buku juga sama. Untuk menampilkan teks ke kode buku, yang teks judul buku juga sama, menampilkan ke teks kode buku yang teks judul buku juga sama, yaitu menampilkan ke judul buku teks judul buku yang teks tanggal pinjam juga sama untuk menampilkan ke teks tanggal pinjam. Yang selanjutnya, mengubah pilihan combo box lama pinjam sesuai dengan data string pada ke kolom 7 tabel CP lama pinjam selected item TB peminjam get value at baris through string. Yang selanjutnya, untuk metode BEdit attention performance Java awt event attention event, yang gunanya untuk memulai blok penyaringan error proses edit data. Setelah itu menentukan format tanggal, masukkan from hari, bulan, tanggal, hari, bulan, tahun, dan date time format input. Menemukan pola format tanggal untuk database, tahun, bulan, hari, date formatter format database, date formatter of pattern. Dan selanjutnya, mengubah string tanggal dari inputan from menjadi tipe data local dates. Local dates tanggal pinjam, local dates parse teks tanggal pinjam get text format input. Local dates tanggal kembali, local dates tanggal kembali menyiapkan variabel penampung tanggal kembali. Yang string tanggal pinjam DB, tanggal pinjam format database. Mengecek pilihan durasi pinjam di combo box untuk menghitung tanggal kembali. Dan untuk string SQL update TB peminjaman set, yaitu untuk mengubah data pinjaman berdasarkan ID pinjam yang sesuai string SQL. Yang pertama ada niche tambah teknis .getText, yang artinya memperbarui niche dan nama plus teks nama getText, dan juga sama untuk memperbarui nama. Dan selanjutnya ada kelas plus text class .getText, dan juga sama untuk memperbarui kelas. Dan untuk kode buku plus teks kode buku .getText, dan sama juga gunanya untuk memperbarui. Dan untuk judul buku plus teks judul buku .getText, dan juga sama gunanya untuk memperbarui judul buku. Dan untuk tanggal pinjam plus tanggal pinjam DB, dan sama juga
gunanya untuk memperbarui tanggal pinjam. Dan untuk lama pinjam plus cb lama pinjam dot get selection item dot toString, gunanya untuk memperbarui pilihan durasi. Dan untuk tanggal kembali plus tanggal kembali DB, yang artinya untuk memperbarui tanggal kembali. Dan yang terakhir, where ID pinjam plus text pinjam dot getText, yang artinya file pengubahan data hanya untuk ID pinjam ini. Dan selanjutnya untuk kode connection config.configdb, yang artinya mengaktifkan koneksi ke database. Yang selanjutnya statement stm con.create statement, yang artinya mengubah instruksi pernyataan database. Dan selanjutnya untuk stm.execute update SQL, yang artinya mengeksekusi query update untuk merubah data di database. Dan Jobgen pen show match dialog 0, data berhasil diubah, yang artinya memberikan notifikasi sukses ubah data. Dan selanjutnya untuk tabel peminjaman, yang artinya memperbarui data tabel peminjaman agar perubahan langsung terlihat. Dan untuk kode bersih yaitu pengocokan from isian kembali. Dan untuk charge SQL option I, yang gunanya untuk menangkap error yang terjadi saat proses update SQL. Dan menambahkan juga Jobgen pen dot show match dialog 0 i dot get message, yang gunanya untuk menampilkan deskripsi error database ke layar. Dan yang selanjutnya untuk metode provide btn keluar attention performance java.awt.event attention event evt, menampilkan kotak dialog pilihan yes atau no untuk meminta konfirmasi keluar dari user. Untuk kode in jawab Jobgen pen show conference dialog, yang artinya komponen induk di sel 0 agar dialog muncul di tengah layar monitor. Setelah itu ada tombol yakin ingin keluar dari aplikasi konfirmasi keluar, yang artinya pesan pertanyaan di dalam dialog dan judul dari jendela kotak dialog. Dan untuk Jobgen pen yes no option, menyediakan tipe opsi berupa tombol yes dan no. Dan selanjutnya untuk if jawab Jobgen pen yes option, yaitu artinya menyediakan tipe opsi berupa tombol yes dan no. Dan selanjutnya untuk system exit, menutup dan mengakhiri seluruh proses jalannya aplikasi. Dan selanjutnya untuk metode provide btn cari attention performance java awt event attention evt.
yang gunanya untuk membuat instansi baru model tabel default. Default tabel model untuk mengatur kolom dan baris. Default tabel model, new default tabel model. Untuk model add kolom kode buku, yang artinya membuat kolom pertama dengan judul kode buku. Yang kedua, model add kolom judul buku, yaitu artinya membuat kolom kedua dengan judul buku. Yang ketiga, model add kolom untuk pengarang, yang artinya membuat kolom ketiga untuk judul pengarang. Yang keempat, yaitu model add kolom membuat judul keempat, yaitu judul penerbit. Dan untuk true artinya memulai blok penanganan error database untuk pencarian. Setelah itu membuat string query pencarian select text untuk mencari kata kunci di kolom kode atau judul buku. String SQL select from tb buku. Dan menambahkan kata where kode buku lacks text cari get text, yang artinya karakter di from cari dicocokkan ke kode buku. Dan selanjutnya or judul buku lacks plus text cari get text, yang artinya dicocokkan ke judul buku. Dan selanjutnya untuk kode connection config gdb, yang artinya membuka gerbang koneksi database. Yang selanjutnya untuk kode statement stm create statement, yang artinya membuat pembuat statement perintah SQL. Dan selanjutnya result set res stm.execute query SQL, yang artinya untuk menjalankan query pencarian dan menampung hasil di objek result set. Dan selanjutnya untuk kode will reach next, yang artinya melakukan perulangan selama data baris hasil pencarian database masih ada. Dan selanjutnya untuk memasukkan data dari database ke dalam baris model tabel sesuai susunan kolomnya. Yaitu kolomnya mode alt root new object dan res.getString kode buku, res.getString judul buku, res.getString pengarang, dan yang terakhir res.getString penerbit. Dan selanjutnya untuk kota tb katalog buku set model, yaitu menghubungkan dan menampilkan struktur model data baru ke komponen JTable katalog. Dan selanjutnya untuk kode catch SQL exception A, menangkap jika terjadi kegagalan sistem database saat mencari data. Dan yang terakhir, job show match dialog null get message, yang artinya
menampilkan informasi galat atau error database ke user. Yang selanjutnya untuk metode BTN cetak attention performance Java with event attention EVT. Memeriksa jika tidak ada baris yang dipilih atau diklik di tabel peminjaman nilai -1 berarti kosong. TB peminjaman get select row -1 yang artinya saya lanjutkan Japjian Pens .showmatch dialog 0. Silakan pilih data yang akan dicetak returns. Yang dua-duanya artinya silakan pilih data yang akan dicetak, memberitahu user untuk memilih baris terlebih dahulu. Itu yang artinya Japjian Pens. Yang returns menghentikan kelanjutannya jalannya pemerintah mode cetak ini. Setelah itu membuat objek JDialog cetak bernama cetak peminjaman bersifat modal harus direspon dulu. Cetak peminjaman dialog new cetak peminjaman destroy. Dan untuk inbaris TB peminjaman get select row mengambil inject baris data tabel peminjaman yang sedang dipilih. Setelah itu mengambil kata string tanggal kembali yang berada di baris terpilih pada kolom indeks ke-8. String tanggal kembali TB peminjam dot get valued baris 8 dot string isi. Setelah itu membuat teks layout gabungan berbentuk nota bukti transaksi peminjaman per baris menggunakan karakter baris baru n string isi dan untuk membuat kode bukti peminjaman buku perpustakaan SMA Ngawi yang isinya ID pinjam yang gunanya untuk menambahkan ID teks ID pinjam dari from. Dan nis sama juga menambahkan teks next dari from dan menambah teks nama dari from dan menambah teks kelas dari from. Dan kode buku juga menambah kode buku dari from dan untuk menambah judul buku dari from dan menambah tanggal pinjam dari from dan menambah lama pinjam dari from dan menambah tanggal kembali dari from. Dan untuk kode dialog tampil data isi artinya mengirim seluruh variabel string data isi ke dalam metode tampil data milik JDialog cetak. Dan dialog set location relates to ditch yang artinya memosisikan letak dialog JDialog cetak tepat berada di tengah from utama aplikasi. Yang selanjutnya kode dialog set visible true yang artinya memunculkan atau menampilkan jendela dialog ke cetak dari user. Baik, setelah kita membuat config
untuk menghubungkan database ke aplikasi yang kita buat. Lalu kita juga telah membuat cetak peminjaman ini menggunakan JDialog. Ini untuk membuat hasil cetakan. Lalu kita juga sudah membuat peminjaman. Ini digunakan untuk aplikasi utamanya dan kita juga sudah menyelesaikan codingannya. Setelah itu kita akan melakukan tes running pada aplikasinya. Kita tes running terlebih dahulu. Di sini PN002 ini tidak bisa diedit dan otomatis akan terisi karena kita tadi sudah menyetingnya seperti itu. Lalu kita akan memasukkan NIS itu 988. Lalu kita masukkan nama. Lalu kita masukkan kelas. Lalu kode buku. Di kode buku ini kita bisa menuliskan secara manual atau kita bisa memilih yang ada di katalog buku ini, atau jika kita mau kita bisa melakukan pencarian kode buku lewat kode buku. Jadi di pencarian ini kita bisa menggunakan kode bukunya atau judul bukunya. Di sini saya ingin menggunakan langsung di katalog ini. Kita bisa klik jika kita mengklik umpamanya kita mau meminjam perahu kertas, kita bisa mengklik perahu kertas dan kode bukunya ini akan muncul di sini. Atau jika kita mau kita bisa menggunakan search cari buku ini. Kita bisa judul buku misalkan hujan, maka akan muncul hujan dan kita bisa klik dan ini sudah terisi otomatis. Lalu tanggal pinjamnya karena tadi kita sudah menyetingnya ke DD, MM, YYYY, maka kita akan membuatnya dari hari, lalu bulan, habis itu baru tahun. 18 05 2026. Setelah itu untuk lama pinjamnya di sini karena tadi ada 2 pilihan, kita bisa memilih 14 hari. Setelah itu setelah mengisi semuanya kita bisa klik tambah. Data berhasil disimpan. Dan jika kita ingin melakukan edit, kita bisa mengeklik di data peminjaman. Umpamanya saya mau mengedit PN001 dengan nama Rahmat ini. Kita ganti Rahmat Ardi Anto. Dengan kelas 12G. Lalu untuk bukunya saya ingin menggantinya ke perahu kertas. Lalu kita klik edit, maka akan secara otomatis berubah. Judul bukunya juga berubah. Lalu selanjutnya untuk hapus kita bisa pilih ke hapus. Ini klik data peminjaman, lalu klik hapus. Lalu jika ingin mengeklik bersih ini semuanya misalkan atau begini saja, kita klik ini. Di sini kan ada langsung secara otomatis kita bisa klik bersih, maka
akan secara otomatis dibersihkan. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan cetak dengan mengeklik data yang ada di data peminjaman, lalu kita pilih cetak. Ini di sini bukti pencetakannya berada di TXT pen yang ada di yang sudah kita buat tadi. Lalu kita cetak print. Menunggu ini loading. Cetak. Lama banget Kak. Kok lama banget ya? Sebentar, ini lama banget ini. Nggak tahu kenapa lama banget. Nah ini kita misalkan saja masukkan ke dokumen. Kita bisa melakukan save di dokumen dengan cetak. Lalu kita save. Setelah itu bukti peminjaman berhasil dicetak, pilih OK. Lalu jika kita ingin keluar dari pencetakan ini, kita bisa klik tutup. Selain itu kami juga karena tadi sudah ada perulangannya, kita bersihkan terlebih dahulu. Untuk perulangannya kami membuat 2 perulangan tadi, yaitu untuk pengisian from NIS nama kelas ini, dan yang keduanya adalah kode buku dan judul buku. Ini kalau kode bukunya tidak valid atau tidak ditemukan, ini maka nanti akan semuanya kita buat BK 011 apa ya, laut peminjaman 19 06 2026. Lalu kita pilih 7 hari, kita klik tambah, maka akan muncul kode buku atau judul buku tidak ditemukan. Ini kita bisa melakukannya 3 kali. Jika lebih dari 3 kali maka sistem akan otomatis keluar. Ini yang kedua. Lalu ini yang ketiga. Lalu akan muncul kesempatan telah habis, program akan ditutup. Oke, keluar. Lalu untuk perulangan yang satunya lagi, ini di NIS. Ini kalau kita mengisi, ini kalau tidak diisi maka akan muncul semua data harus diisi dengan kesempatannya 3 kali sama. Jika lebih dari 3 kali maka sistem akan otomatis keluar. Ini kedua, ketiga, sudah selesai. Dari program yang kami buat ini dapat dibuktikan bahwa programnya berjalan dengan lancar dan dan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan. Setelah itu kita akhiri saja di sini, karena
penjelasan kami sudah selesai. Bila ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.